penting saestu kangge kita menika ngertosi lan ugi nyinau perkawis menika. Kita ngancik wonten masalah nggih menika konsekuensi iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Poin nomor 12, as-saniyatu al-amalu bihi. Nomor kali nggih menika ngamalne. Nggih menika ngamalne konsekuensi saking mangertosi ingkang arupi iman dumateng Allah Subhanahu wa taala lan nindakne ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi nglampahi perintah-perintahipun lan nepi sedanten larangan-laranganipun. Saya arupi ibadah-ibadah khusus utawa ibadah-ibadah menika muta'addiyah, ibadah-ibadah khusus kastadene salat, puasa lan haji. Ibadah-ibadah muta'addiyah nggih menika amar ma'ruf nahi mungkar, jihad wonten marginipun Allah lan ugi jenis-jenis sanesipun. Dados konsekuensi kita iman dumateng Allah menika kedahipun niku beto dumateng ngamalne taat dumateng Allah. Nggih, menawi tiyang kala wau ngakeni aku iman marang Allah ning boten purun kersa nindakne salat, boten purun syahadat, boten benten kados dene Abu Thalib. Abu Thalib ngakeni agama sing paling bener nyat agama sing mbok gawa utawa apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanging nalika piyambakipun dipun dawuhi ken syahadat kemawon boten purun, ya am qul la ilaha illallah kalimatu uhajju laka indallah. Badhe panjenengan ucap la ilaha illallah setunggal kalimat ingkang kula agem argumen wonten ngarsanipun Allah, nanging boten purun sehingga napa mati dalam keadaan musyrik. Ini jadi mengamalkan apa yang diketahui ini penting. Bagaimana setiap orang-orang yang masuk ke dalam surga disebabkan apa? Sebabkan amal mereka. Bukan hanya semata-mata ilmunya, tidak. Ilmunya tapi juga diamalkan. Seperti Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 25. Amal saleh. Dheweke kudu mau bakal oleh surga kang sangisore surga kono mau kali-kali kang mili. Niki dipun sebabne amal soleh tiang kala wau. Kasa wong soleh menawi tiang kala wau ngerti tansah aja ana kebecikan, akan tetapi tidak pernah mau mengamalkan, ini dosa besar. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Atamuruna nasa bil bir, apa kowe arep ngajak-ajak menungso ana kebecikan, banjur kowe nglalekne awakmu dhewe, kamangka kowe kono mau maca kitab. Apa kowe ora mikir? Ini sindiran Allah yang sangat keras kepada orang-orang yang berkata tetapi tidak mau mengamalkan. Dan banyak di dalam Al-Quran seperti itu. Surat Al-Baqarah surat nomor kali ayat kawan sekawan niki tiang-tiang ingkang piyambakipun ngerti sing bener ning boten purun jelas kitu mateng tiang-tiang. Allah wangsuli melih wonten surat As-Saff. Wonten surat As-Saff Allah ki sebataken ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wong-wong kang iman, kena ngopo kowe kono mau ngandhake
apa kang ora sira tindakne. Nggih. Dadi tiang-tiang ingkang piyambakipun kala wau boten kersa nindakne ngamalke pangertosanipun niki ancamanipun ageng gedhe. Nggih. Senajan wonten rincianipun, apabila kita rinci seperti disebutkan di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar, Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya, di sana dinukilkan beberapa penukilan para ulama, meskipun seseorang itu yang paling bagus adalah mereka menyeru, mengajak, berdakwah, tapi dia juga mengamalkan. Ini yang paling bagus. Yang kedua, meskipun dia itu belum mengamalkan, tetapi dia juga melarang berbagai macam bentuk kemungkaran. Ini walaupun ini juga tidak baik, nggih. Dheweke nglarang ning dheweke nerjang. Tapi masih mending timbangane dheweke kalau mau babar pisan orang larang, dia juga melakukan kemungkaran tersebut. Ini yang paling parah. Mami enten tiyang kalau mau duwe alasan aku ki cek kok ngene urung sempurna. Maka dikatakan kalau seseorang menunggu sempurna terlebih dulu mau berdakwah, ketahuilah bahwa setan telah menang. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Nih kok. Terus sebenarnya konsekuensi ketika seseorang mengetahui tentang Allah, maka dia hendaknya beramal, mengamalkan. Kemudian pada hakikatnya amal adalah buah dari ilmu. Amal itu adalah buah dari ilmu. Jadi kalau orang itu berilmu tapi tidak beramal, ya dia tidak berbuah, ya, pohon tersebut ibaratnya. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, maka ia menyamai orang-orang Nasrani. Sebaliknya barang siapa yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya, maka ia menyerupai orang-orang Yahudi. Inilah tafsir Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ya. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi, di mana mereka itu tahu Rasulullah itu diutus, tahu yang dibawa kebenaran, tapi tidak mau mengikuti. Bukan juga jalannya orang-orang yang engkau sesatkan, seperti siapa? Nasrani. Kenapa orang-orang Nasrani? Orang-orang Nasrani tidak memiliki ilmunya tetapi banyak amalnya. Mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Kemudian juga melakukan berbagai macam bentuk acara-acara yang tidak dituntunkannya. Seperti apa, Pak? Seperti perayaan-perayaan yang dilakukan. Celakanya kaum muslimin itu mengikuti orang-orang ahlul kitab. Nah ini, la tattabi'unna sunana man kana qablakum sibron bisibrin dira'an bidira'in. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedira demi sedira. Sedira itu niki Pak, segini. Okay. Hatta law dahulu ala jufra dabbin la salaktumu. Sampai seandainya orang-orang tersebut masuk ke dalam lubang biawak, kalian juga akan mengikutinya. Qulna, sahabat bertanya, al yahudu wa nasara, napa ingkang jalan maksud tiang Yahudi Nasrani ya Rasulullah? Qala faman, sapa meneh. Ini menunjukkan orang-orang Islam banyak mengikuti mereka. Kita lihat saja. Orang-orang ahlul kitab, orang-orang Nasrani berdoa kalih nyanyi-nyanyi nggih Pak nggih. Tiang-tiang Islam melu.
Ini terlihat ketika salat akan dimulai, setelah adzan itu ini diadakan puji-pujian. Setelah itu orang Nasrani memperingati peringatan-peringatan kelahiran Nabi mereka, orang Islam pun mengikuti. Orang Nasrani memperingati tahun baru mereka, orang Islam keri napa badan? Moh keri, melu. Nah, itu dulu gak ada, ini baru-baru. Jadi kebitaan itu semakin hari semakin banyak. Seperti itu. Banyak kaum muslimin mengikuti mereka. Kemudian poin yang ke-13, ad-da'watu ilaih, dakwah kepadanya, itu pada Allah Subhanahu wa taala. Mendakwakan kebenaran tersebut. Maksudnya dakwah kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa syariat Allah Azza wa Jalla sesuai dengan 3 atau 4 tingkatan. Sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Rabbmu, ud'u ila sabili rabbika. Kita menyeru ini kepada Allah, bukan menyeru kepada organisasi, kepada golongan, kelompok, yayasan. Tidak, tapi kepada Allah, li'ilali kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Bukan disuruh untuk berpartai, bukan untuk mencari kursi, sudah punya kursi sendiri padahal. Ini tidak, tetapi menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik, yang lebih baik. Ini disebutkan di dalam surat An-Nahl surah yang ke-16 ayat 125. Kemudian tingkatan yang keempat adalah sebagaimana dalam firman-Nya, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illal ladzina zalamu minhum. Jangan kamu berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik, kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Surat Al-Ankabut ayat 46. Jadi debat itu sebenarnya ada, tetapi dengan cara yang baik. Berarti ada juga debat yang tidak baik. Contoh debat yang tidak baik bagaimana? Seperti debat kusir, ya. Orang bicara tentang sholat, ya, lawan debatnya ngajak bicara tentang sholat. Ketika kita jelaskan atau kita berikan dalil-dalil yang benar tentang masalah sholat, dia lari lagi tentang masalah wudu. Kita kejar masalah wudu, bagaimana cara wudu yang benar, lari lagi ke tempat yang lain. Inilah debat kusir. Seperti ini tinggalkan. Dia tidak ingin mencari kebenaran. Ini. Kemudian dakwah tersebut harus berbekal pengetahuan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dakwah tersebut berdasarkan ilmu dan juga basyirah, pengetahuan yang jelas dan dalam, ya. Firman Allah taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Allah juga berfirman, katakanlah, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah. Ala basyirati wa ana wa man ittaba'ani. Aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Ya. Fa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah.
Ini disebutkan di dalam surat Yusuf surah yang ke-12 ayat 108. Jadi semua dakwah-dakwah itu harusnya itu untuk menyeru kepada Allah. Dari sini saja kita dapatkan berbagai macam organisasi, ya, itu mereka menyeru hanya untuk kelompoknya, ya, mendoktrin kepada masyarakat yang tidak paham agama, sehingga mereka suguhkan ramuan-ramuan yang sangat berbahaya. Ketika ramuan itu diminum atau dicerna, kemudian diancam, ditakut-takuti dan lain sebagainya, sebatas pemahaman orang yang tidak tahu tersebut. Engko nek wis mlebu kene kuwi nek metu kuwi kafir lho kowe. Maka orang-orang akan takut. Ya. Dia mau tidak mau kamu harus mengikuti ini. Rentetannya seperti ini. Ini menyeru kepada kelompoknya, menyeru kepada organisasinya, menyeru kepada golongan-golongannya. Ini semuanya adalah seruan yang tidak benar. Hendaknya menyeru kepada Allah. La li kalimatillah. Ini. Kemudian yang dimaksud basirah dalam dakwah adalah hendaknya seorang dai mengetahui hukum-hukum syariat. Ini penting. Ya, seorang dai mengetahui hukum-hukum syariat. Dia membicarakan sholat, dia tidak-tidaknya itu tahu sholat yang benar itu bagaimana. Dia membicarakan masalah tauhid, hendaknya dia tahu, ya, tauhid itu seperti apa, lawan dari tauhid itu seperti apa, kesyirikan itu bagaimana. Ya, sana kemari dia hanya modal satu hadis, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Cuman berangkat dari mengetahui satu hadis itu dia kesana kemari, anak istri ditinggal, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain, mengambil kepada sesuatu yang fardu kifayah. Ini. Oleh karena itu, orang yang tidak mengerti kebenaran, kata Khalifah Harun ar-Rasyid, keburukannya dan kerusakannya lebih besar daripada kebaikan atau kemaslahatannya. Ya. Saya ulangi, orang yang berdakwah tanpa didasari ilmu, kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya. Ini sangat berbahaya. Memang Allah anjurkan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Seperti disebutkan di dalam surat Al-Imran surah yang ketiga ayat 104, hendaknya ada sebagian di antara kalian mengajak yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Ya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi dikaitkan keberuntungan adalah orang-orang yang mau menyeru dakwah ilallah. Ini. Yang dimaksud basirah dalam dakwah adalah hendaknya seorang dai mengetahui hukum-hukum syariat, cara berdakwah dan kondisi orang yang didakwai. Ini termasuk poin yang penting. Ya, kenapa saya katakan penting? Dewasa ini meskipun dia seorang dosen, meskipun dia seorang mahasiswa, ini cara yang dipakai itu banyak yang keliru. Ya. Contohnya seperti apa? Ya. Contohnya dakwah ini tidak bisa dipukul rata. Dakwah kepada penguasa berbeda dengan rakyat jelata atau orang umum. Ini harus kita ketahui. Ya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau juga berdakwah kepada
Fir'aun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua, hai Musa dan juga Harun, kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah seorang tagha. Tagha itu taghut. Itu sudah jelas Allah sebutkan taghut di situ. Ya. Apa yang dipesankan Allah? Maka katakanlah kalian berdua kepadanya dengan perkataan yang lembut, mudah-mudahan dia itu ingat atau takut. Ya. Di sini dengan menggunakan layyina, lemah lembut, bandingkan dengan keadaan sekarang ini. Maka setiap cara yang ditempuh bukan melalui jalur yang benar, maksudnya jalur sesuai syariat, maka enggak akan menghasilkan kebaikan. Ya, yang akan menghasilkan kebaikan. Yang ada adalah kerusakan dan keburukan. Ya. Mungkin ada yang membantah itu, tapi masuk dalam tatanan negara kita. Negara kita adalah demokrasi, hal itu dibolehkan. Berbagai macam cara yang dilakukan untuk menyampaikan orasi-orasi dan lain sebagainya. Perlu kita ingat bahwasanya negara kita juga membolehkan apa? Riba. Apakah ketika kita dibolehkan riba kemudian juga kita ikut melakukan riba? Tentu kita tidak akan mau. Analogi ini hanya yang bisa memahami. Paham betul? Paham? Nah, itulah cara-cara sekarang. Paham betul, Dadi nek ngandani para pemimpin nggih napa kemawon sinten kemawon pemimpine niku benten kalih ngandani rakyate utawa wargane. Mboten nggih. Ngandani Pak Bupati beda karo ngandani warga. Harus dengan cara-cara yang baik. Selain ayat dalam surat Toha 44, surat Toha ini surah yang ke-20 ayat 44, 45, itu juga Allah Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Idza arada ayyan suhali sultanin fala yubdi lahu alaniyatan. Nek kowe arep ngandani pemimpin, kuwi aja terang-terangan. Walakin liyahud biyadihi fayahlu bihi. Ning cekelen tangane jaan omong-omongan dhewe fa in kubila fadzaka wa ila qad ada alladzi lahu alaih. Nek ditampa kandananmu utawa nasihatmu kuwi sing dikarepke ewadene ora ditampa dheweke wis nindakne kewajibane. Ini cara Islam ngeten niku Pak De. Ora usah ukurane gede-gede bupati, gubernur, presiden lah. Ukurane RT mawon. Nenek salahe diler-ler turut dalan anggar wong diomong, dampaknya pasti tidak suka. Gitu deh. Seperti itu juga ya. Siapapun yang mampu jabatan, maka dia berbeda dengan orang-orang biasa. Oleh karena itu di sini disebutkan seorang dai itu hendaknya mengetahui hukum-hukum syariat, cara berdakwah dan kondisi orang yang didakwahi. Jadi Rasulullah dakwai kali tiyang sing babar pisan ra ngerti agama, kali tiyang sing wis ngerti agama niku nggih benten. Contone tiyang sing wis ngerti agama niki salah setunggalipun wekdal wonten caket Rasulullah nggawa ali-ali emas. Cekel tangane, lho iki ali-ali emas. Nggih, ditutut terus iki ali-ali emas sing bakal ngobong tangane ana neraka. Cekel gua kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, monggo jenengan pripun? Ampun diguwak ya Rasulullah, niku yang saleh nyambut gawe pirang-pirang sasi mungkin nggih.
Tapi dia tidak, ketika dibuang Rasulullah, apa katanya temannya ini, ambillah itu bisa dijual. Tidak, saya tidak akan mengambil apa yang dibuang Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah, pengagungannya terhadap syariat. Orang kuat juga raison juga tidak, karena pengagungannya perkara minggu dijuga wong liya itu urusan lain. Beda dengan menasihati seorang badui, nggih, teko kuado moro-moro mojok ngetur teng mriko. Nggih. Sahabat sing ra ngerti ya bunga-bunga, hei. Kira-kira bahasane dhewe ngene iki. Kok ngapa kuwi? Maka orang Badui ini ya sudah bacot ngetur ya. Ibu ada enggak ini? Ya serapopo lah ya. Maka Rasulullah dahu wis ben tikatokne sisat. Kenapa? Kalau setengah-setengah digetak disentak kaget malah kocar-kacir tekan ngenti-ngenti. Maka biarkan satu tempat, Rasulullah kemudian suruh membawakan air, kemudian dituangkan di tempat tersebut. Ini cara menghilangkan najis. Ya, tapi kalau zaman keramik seperti ini ya rada repot. Ngetur nang kono yang belambang tekan ngenti-ngenti disentai. Alhamdulillah sudah ada WC dan orang sudah pada paham. Yang jadi pembelajarannya adalah likulli maqam, setiap ucapan itu ada tempatnya. Okay. Orang berilmu dengan orang bodoh itu berbeda. Kalau orang bodoh ini disikapi tegas seperti orang berilmu, dia bisa marah, mutung. Serah terima ngaji, ngaji rapopo. Nah, seperti itu. Tapi kalau orang berilmu tegasi, maka dia tidak masalah karena dia tahu. Siapa contohnya? Nabi Musa. Nabi Musa itu ngerti Bani Israel itu sama menyembah sapi, marah kepada Harun, cekel jenggot ini, kepalanya dipegang. Ya, wahai saudara ibuku, janganlah engkau lakukan itu. Janganlah menjadikan musuh-musuhku itu atau orang yang benci kita itu malah senang. Kenapa melakukan seperti itu? Karena Nabi Harun itu sudah tahu, sudah paham terhadap kebenaran, berbeda dengan orang awam. Jadi itu punya sikap sendiri-sendiri. Lah seorang dai itu harus tahu seperti itu kondisinya. Sing tak depi itu siapa? Orang yang memiliki kekuasaan utawa sing ngemong warga utawa sing ngampu jabatan. Itu kalau dipermalukan di depan warganya, mungkin ngerti yang kita bawakan itu benar. Tapi gandeng diwirang-wirang kayak ya wis ora gelem nompo, dan ini sangat banyak sekali. Maka kita harus hati-hati ini. Kemudian medan dakwah itu banyak sekali. Di antaranya dakwah kepada Allah lewat pidato dan menyampaikan ceramah-ceramah seperti ceramah-ceramah Jumat, Minggu pagi dan lain sebagainya. Begitu pula dakwah dengan menulis makalah-makalah, bisa buletin-buletin, majalah-majalah. Dakwah dengan membuat halaqah-halaqah kajian ilmu. Mudah-mudahan seperti yang kita lakukan ini. Amin Allahumma amin. Dakwah dengan tulisan dan penyebaran agama lewat karangan, nulis buku-buku, ya. Dakwah dengan karya tulis dan penyebaran agama lewat karangan. Dakwah kepada Allah dalam majelis-majelis khusus. Banyak ibu-ibu ini kurang puas, khusus masalah ibu-ibu sendiri umpamanya, tidak masalah. Seperti Rasulullah juga melakukan seperti itu, ya. Jika seseorang duduk dalam satu majelis dalam berdakwah misalnya, maka ia merupakan peluang untuk berdakwah kepada Allah. Namun hendaknya dengan cara yang tidak membosankan dan memberatkan. Hal itu misalnya seorang dai melemparkan permasalahan ilmiah kepada yang hadir di majelis untuk kemudian dijadikan bahan diskusi. Dan semua tahu bahwa diskusi serta tanya jawab memiliki peran penting dalam memahami dan memahamkan, ya, apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Bahkan mungkin lebih mengena daripada penyampaian pidato ceramah-ceramah yang hanya satu arah, seperti
yang biasa terjadi. Tadi dakwah niki medannya luas, cakupannya luas. Ngeten Mas. Sing kulino nang sawah, delalah tanggane melu ngewangi Daud. Daud karo dakwah nggih saged. Ngeten. Le ngapa? Kowe iku mau melok-melok ngaji ben tambah ngerti. Itu juga bisa. Atau ketika temannya mengatakan perbuatan yang tidak baik, dia bisa menasihati. Ngerembuk lian. Le ngono kuwi ra entuk rasan-rasan dosa. Dakwah juga atau mengajak kepada kebaikan. Ketoke kowe iki wong modern kok jek ngugemi klenik to umpamanya. Ini bisa nggih. Wong karo matun nggih bisa sambil dakwah. Dia ngobrol-ngobrol yang baik, ya, mengajak kepada kebaikan. Ini sangat bisa, di mana Rasulullah itu melakukan berbagai macam cara dakwah sangat banyak. Ngonceng ke Mu'ad bin Jabal, kuntu radifan Nabi ala himar faqala li. Dipun ciraosaken Mu'ad bin Jabal, aku tahu digunceng Rasulullah ana sak mburine khimar, banjur kondo marang ingsun. Ya Mu'ad, at-tadri ma haqqullah 'alal ibadi wa haqqul ibadi 'ala Allah. Hei Mu'ad, apa kowe ngerti apa sing dadi hake Allah sing kudu ditindakake hambane lan hak hamba mesti diwenehke marang Allah. Mu'ad jawab rumangsa boten ngertos. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah lan rasul ingkang langkung ngertos. Qal haqqullah 'alal ibadi ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah sing kudu ditindakne ditetepi hambane supaya dheweke kena nyembah marang Allah, ora kena nyekutake karo apa wae. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, hak hamba mesti bakal diwenehke ditetepi Allah, alla yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a. Allah bakal ora ngazab hamba kono mau kang ora nyekutake Allah karo apa wae. Nggih wonten kelajenganipun hadis menika. Riwayat Bukhari lan mugi Muslim. Ini di mana tempat itu bisa. Ketika dengan Ibnu Abbas itu juga berdakwah Rasulullah. Kamu kau Ibnu Abbas tese alid ya gulam, bocah. Kontrae pun telas. Nah seperti itu. Maka berdakwah ini cakupannya luas. Maka jangan kita lemah. Nek ora nang mimbar ra gelem dakwah. Nek ora gelem nang podium ra gelem dakwah. Nek ora ditugasi khotbah Jumat ora gelem dakwah. Ini tidak. Dakwah menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada Allah. Dakwah kepada kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tugas para rasul sallallahu alaihi wasallam serta jalan bagi orang-orang yang mengikuti mereka. Jika seorang manusia mengetahui zat yang disembahnya, mengetahui nabi dan agamanya serta dikaruniai taufik oleh Allah untuk itu, maka hendaknya ia berusaha menyelamatkan kawan-kawannya dengan menyuruh mereka kepada Allah Azza wa Jalla, dan hendaknya ia memberi kabar baik penuh sukacita. Jadi ini hendaknya kita berdakwah, ngajak kepada Allah meskipun teman-teman kita sendiri. Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib pada waktu Khaybar, ini unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Kowe mlaku maju kanthi tenang, nganti kowe tekan pelatarane dheweke. Sumada'uhum ilal Islam, banjur ajan wong-wong kono mau ana Islam. Wa ahbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Kabarno marang dheweke babagan hak Allah yaiku Islam sing wajib ditindakne. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumrin na'am." Demi Allah, menawa Allah ngwenehi pitutuh siji wae wong
antaraning kono mau kuwi luweh utama, luweh becik tinimbang kanggo sira tinimbang unta-unta kang abang utawa kendaraan unta-unta merah. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Yang di waktu itu adalah barang yang paling berharga atau kendaraan yang paling mahal di waktu itu orang-orang Arab. Ini mungkin kalau sekarang ya mungkin seperti Lamborghini lah, mungkin. Kadang-kadang kita itu diiming-iming, ini sangat besar sekali pahala dakwah ini. Banyak yang tidak tersentuh, padahal ini sangat besar. Ini pahalanya. Sapa wong nyeru marang pitutuk kanggo dheweke kono mau ganjaran kaya dene wong-wong sing meloki tanpa ngurangi sithik wae. Dados menawi tiyang kula ajak-ajak lajeng sing dijak kula kok tumut derek sing ditindakke tiyang kula wau niku angsal ganjaran sedanten Pak. Sing ngejak kula tanpa ngurangi sekedhik kemawon. Umpamane sing dijak iki jebule malah luwih sregep bengi gelem qiyamul lail, bengi gelem maca Al-Qur'an, gemi napa sregep sedekah. Niki sedanten niku pikantuk ganjaran sing ngejak kalau senajan mboten sedekah, mboten qiyamul lail, malah napa kegotong kalih ganjarane tiyang sing dijak kala wau. Maksude piyambakipun angsal pahala napa kemawon tanpa ngurangi sekedhik kemawon. Bayangkan kalau satu orang saja sudah seperti itu. Kalau 10 orang, 20 orang coba bayangkan. Kita tidak bisa bayangkan betapa besar pahalanya. Sapa sing ngajak ana kesesatan, ya dheweke mau bakal oleh dosa kaya dene wong sing meloki layen kusudalika min athamihim syai'a. Ora nyuda dosane sithik wae wong sing nindakake kesesatan kono mau. Dadi nek ngajak kesesatan, dia juga mendapatkan dosa sebanyak orang-orang yang mengikuti tersebut. Wonten riwayat sanes man dalla ala khairin falahu misru ajri fa'ilihi. Sapa sing dheweke kono mau nduduhne kebajikan kanggo dheweke ganjaran kaya sing nindakake. Wonten hadis riwayat Imam Muslim. Mriki bapak-bapak ibu-ibu dadi ganjaran wong dakwah niku ageng saestu. Nggih. Ning tiang dakwah nggih kedah dipun dasari ilmu, kedah ngamalke. Mulane dakwah niku sing abot niku 3, Pak. Nggih. Pisan ikhlas, ping 2 ngapal, ping 3 ngamal. Jelas napa mboten? Niku ngabot. Ning kok abot terus rasa dakwah. Abot mboten, ya kudu tetap berusaha dakwah. Dakwah itu bagaimanapun ora kok seperti harus di mimbar dan tidak. Jenengan aja jenengan dutoi satu masalah itu sudah dakwah juga. Ngoten. Intan surullah yansurkum wasabit aqdamakum. Nek kowe nulung marang Allah, Allah bakal nulung marang sira. Maka seperti itu. Dan mengokohkan kaki-kaki kalian ini. Itu jadikan prinsip. Kita harus berusaha. Komplitilah kekurangan kita. Sing kurang ki aku apa? Pamane ilmu tajwid, ilmu tahsin, ilmu alat seperti nahwu sorof. Diusahakan jenenge arep tanam aset akhirat yang nilainya besar. Nek ora gelem usaha, ora gelem kelong, ora gelem napa rekoso ya dia tidak naik ke derajat berikutnya. Harus purun usaha. Gitu. Ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan saya persilahkan monggo.